saya hari Kamis kalau nggak salah mendengar selintas bacaan yang Paul bacakan, yaitu tentang Sekinah. Saya kalau nggak salah dengar Sekinah, sebetulnya apa sih Pak arti Sekinah itu menurut Alkitab? Lalu yang kedua, kenapa Musa lebih sering mengalami Sekinah dibanding nabi-nabi lain? Itu yang bahasanya saya tangkap. Itu aja Pak. Ya, jadi di dalam Alkitab dikatakan Ulangan 30 ya, tidak ada nabi yang berhadapan muka dengan Yehova. Nah, sehingga kalau tiap hari berhadapan muka dengan Yehova, maka wajahnya Musa kan bersinar kan. Itu yang Sekinah. Sekinah itu adalah kemuliaan Tuhan. Ya, Sekinah itu hadirat Tuhan. The presence of God. Nah, karena orang sering mengalami Sekinah, nah kalau yang lain bagaimana? Kalau yang lain terima wahyu terus udah ditinggal lama. Ya kan? Nabi-nabi itu kan nggak tiap hari terima wahyu kan? Terima wahyu nanti lama, nanti datang lagi. Lama datang lagi. Kalau Musa itu selama 40 hari berturut-turut dan setiap jalan, kan dituntun terus setiap hari. Musa setiap hari ke kemah suci kan? Bahkan sudah bikin kemah suci, turun dari Sinai, dia pergi kemanapun, tiap hari Musa ada di kemah suci. Kalau Sekinah itu bisa dilihat nggak Pak? Sekinah itu yang dilihat itu pantulannya. Jadi orang melihat mukanya bercahaya. Kalau dalam Alkitab ya, maksudnya ya, mukanya bercahaya. Terus waktu dia jalan itu membuat orang itu ikut merasakan Sekinah itu. Kekudusannya itu, ikut merasakan kekudusannya, ikut merasakan kasihnya terpancar, Pak. Tapi juga secara hurufiah mukanya bercahaya. Oh, itu alasan kenapa Musa sering mengalami dibanding nabi lain ya. Iya. Ya. Iya. Karena tiap hari kan. Iya. Suci, dan di kemah suci itu hanya orang yang benar-benar suci, yang di hidupnya benar-benar disiapkan buat Tuhan yang boleh masuk kemah suci. Terus Bapak menanya, kalau tiang awan, tiang api itu merupakan Sekinah nggak? Tiang awan, tiang api itu kan disebut dihardik. Badai itu dihardik supaya nurut. Ya kan, bisa jadi terkendali. Nggak liar kan, badainya itu bisa mengitari orang Israel ketika ada Mesir, dikitari begitu. Kalau orang tak kerasan. Sehingga di situ selalu mendung. Selalu mendung kan, kalau siang selalu mendung, kalau malam dingin itu selalu hangat karena tiang api. Jadi itu adalah badai yang dihardik oleh Tuhan. Iya. Arti dalam Ayub itu kan, ia menghardik badai, ia menghardik tiang api dan tiang langit ya, tiang langit pun dihardik katanya Ayub. Itu, jadi badai itu disuruh nurut, dipanggil, suruh nurut sama sama Musa. Iya, terima kasih Pak, udah nangkap kemuliaan Tuhan ternyata ya. Ya. Jadi kalau badai itu seringkali disebut malaikat Tuhan. Yang awan tiang api itu lebih sering disebut dengan malaikat Tuhan. Ya. Sekinahnya itu merupakan kemuliaan Tuhan ya. Iya, Sekinah itu merupakan hadirat Tuhan. Ya, okay. Nah, waktu orang Israel ada di bait suci, di kemah suci, kemuliaan Tuhan turun. Lalu orang-orang berlutut semua. Bukan jeblak ya, tapi berlutut. Bukan jeblak ke belakang, tapi berlutut ke depan. Iya. Nah, sama orang gereja karismatik dibalik, jeblak ke belakang. Sekarang kalau ini kemuliaan Tuhan turun, orang pada jeblak ke belakang semua. Kalau zaman Musa, kemuliaan Tuhan turun, orang ke depan sujud. Iya. Ya, tidak ya. Terima kasih Pak, jelas nih. Iya, Pak Student, silakan. Shalom Pak Paul. Shalom Student. Pak, gini Pak. Saya mau tanya soal yang sejarah gitu kan. Dulu gitu, apa sih? Apa jadi alasan gitu? Jadinya nyembahnya benda-benda langit, terus yang terkenal ya bulan sabit gitu kan. Tapi itu kan bukan hanya di keyakinan ya agama A atau apa, tapi ya keyakinan ya kayak Hindu juga ya ada bulan sabitnya gitu.
ya ya apa yang Timur Tengah gitu kan ada juga yang keyakinan gitu ya, benda-benda langit gitu Pak. Itu apakah itu psikologis manusia melihatnya megah atau apa gitu, apa alasannya? Sampai juga ya ada itu kan sinana apa itu yang Pak Paul pernah sebut itu kan, ya gitu. Gimana sih sejarahnya tuh, latar belakangnya gitu Pak? Dewa-dewa itu. Ah, ah, Jadi sebentar ya, nah sebentar. Saya lagi ingat-ingat ya, ada satu teks saya taruh di mana. Jadi begini, bulan itu satu magic ya, mistis, bisa menghipnotis orang, ya kan? Nah, ketika di malam hari, orang itu bisa berfantasi yang aneh-aneh. Rata-rata orang berdelusi itu kalau sudah malam hari, mau bunuh diri atau dia kerumunan itu, lihat kuntilanak, lihat apa di malam hari. Saat gelap, dan dia melihat bulan. Ada mistis, itu ada aspek mistisnya. Lalu orang ini ngelihat orang ini ngelihat bulan, ya memandang ke bulan. Lalu dia terpengaruh dengan itu. Dan kalau di dalam, ya saya buka ayatnya ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 14 ya. Ayat. Ya, jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang menjadi tanda, ya. Ya, 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih kecil, yang ini yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ya, penguasa malam. Ya, dan namanya malam dimulai dengan Eref kan, maghrib. Maghrib itu Eref ya, senja. Ya, penguasa senja. Nah, pertama kali bulan pertama di senja pertama bulan pertama adalah bulan Sabit. Itu adalah Dewa Sin atau Dewa Nana. Nah, karena itu adalah penguasa malam atau penguasa kegelapan atau iblis. Ya kan, atau setan kan penguasa kegelapan. metafora Pak, ya? Ya, memang kalau penguasa kegelapan kan memang iblis. Secara metafora dan secara hurufiah kan. Metafora pun ya, penguasa kegelapan artinya secara rohani gelap, ya iblis. Ya kan? Makanya ada Kejadian 1 ayat 2. Tahu wabohu wakoset alpanitahum. Ya kan? Dunia itu menjadi gelap gulita, jatuh di dalam abisos, dalam neraka. Sudah ada neraka di Kejadian 1 itu? Abisos itu jadi begini, dunia yang kelam. Nerakanya belum ada, tetapi itu abisos itu mewakili neraka, tapi bukan neraka. Abisos itu adalah Hades, yang sumur yang paling dalam di dalam Hades. Abisos. Nah, ada Hades, ada yang keluar dari Abisos, katanya di dalam Wahyu 9 itu ya. Apollyon atau Abaddon keluar dari Abisos. Kata Abisos yang dalam Wahyu 9 itu sama dengan yang ini, Kejadian 1 ayat ini ya, Kejadian 1 ayat 2. Ya, maka bumi berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya. Nah, itu Abisos. Ya, Wahyu 9 ada Apollyon Abaddon keluar dari Abisos. Sama itu. Oh, jadi itu dasarnya itu sejarah. Ya sejarah kan ada Venus juga yang Romawi, ada Yunani gitu kan. Ya semua basic. Itu adalah penguasa-penguasa lokal, ideologi lokal yang diwujudkan di dalam ilusi patung-patung dewa mereka. Jadi psikologis ya dasarnya seperti yang Pak Paul bilang ini gitu.
Iya, iya. Iya kan? Totem totem sama tabu kan? Oh, Freud kan? Totem hmm, dan tabu. hmm. Freud. Nah, Oh, sesimpel itu ya, tapi bisa berkembang ribuan tahun jadi kayak gini kejadiannya. sekarang jadi simpel karena kita punya banyak kosakata. Kalau dulu ya nggak simpel. Kalau dulu kan nggak ada kosakatanya. Enggak. Dulu kan belum ada kata atom, nuklir, M16, laser belum ada kan. Sekarang kita punya kosakata yang banyak. Makanya sesimpel itu. Yang susah adalah bagaimana mengungkapkan suatu hal yang tidak dimengerti manusia dalam bahasa yang sederhana. Itu yang masalah, ya kan? Nah, karena kekurangan kosakata. Banyak orang bikin kosakata baru, para nabi ini kan sering bikin kosakata baru. Tapi begitu dibikin kosakatanya, orang kan nggak nangkep. Lalu dijelaskan. Yang dijelaskan kan belum jelas. Lalu yang belum jelas ini menjelaskan kepada orang lain lagi. Wah ya, nangkep nggak? Makanya jadi ribet, jadi rumit kelihatannya. Padahal kalau diterangin sebenarnya simpel sekali karena kita sudah punya ekspresinya. Gitu ya, kita sudah punya ekspresinya, jadinya nggak ribet lagi. Tahu nggak bedanya? Ekspresi kata ya. Saya pernah dikatakan waktu bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia dulu saya di SMA Negeri 1 itu ya. Mengapa kamu nggak bisa ngomong yang lancar? Karena kosakatamu kurang, dia bilang. Mengapa kalau lagi lomba debat kamu selalu bungkam? Kenapa kalau ditanya kamu selalu diem? Kenapa kamu tidak mudah bicara? Karena kosakata kamu kurang. Kenapa kosakata kamu kurang? Karena kamu tidak rajin membaca, katanya begitu ya. Tapi yang saya garis bawahi, iya betul, kosakata kita kurang. Makanya orang yang kosakatanya kurang sering bertengkar ya, sering susah. Ya kayak smurf itu loh. Saya akan smurf kamu karena aku smurf kamu supaya kamu smooth. Ya kan? Nah, itu kan kosakatanya cuma smooth aja dia itu kan. Orang yang suka pakai kata anu sebab anuku kena anu sehingga ya anu sekali, anunya anu. Ya sedikit lagi kalau bidang-bidang tertentu kayak kami ini dokter yang kerjanya berat, jasanya kadang nggak seberapa, apalagi zaman BPJS ini, jadi udah terlalu banyak biasa ini Pak menderita, jadi mungkin lebih gampang mengampuni atau dengan kata lain lebih dekat masuk surga lah kali Pak ya. Tergantung Pak, orang kalau lagi penderitaan itu responnya kan dua kan, responnya dia akan saya tidak mau bikin orang lain menderita gara-gara saya seperti ini lagi. Tapi yang kedua adalah saya aja susah, kamu tak bikin susah lagi. Kan begitu kan? Responnya kan dua kan. Kalau saya dibikin susah sama orang, terus saya ingat saya tidak akan bikin susah orang seperti orang lain bikin susah saya. Tapi ada orang yang dibikin susah, lalu dia tuanya dia bilang, udah ngajar kamu saya aja dulu susah, kamu mau enak-enakan sekarang, injak sekalian. Kalau saya mikirnya, kalau banyak orang yang penuh cinta itu kalau sudah dibikin susah, dia berjuang bagaimana supaya hidup tidak susah bagi generasi di bawahnya. Tapi kalau orang dasarnya penuh kebencian, dia nggak susah saja, kenakan kamu. Pikirannya kenakan kamu. Kalau saya nggak dapat, kamu juga nggak boleh dapat. Nah, itu Pak, itu makanya itu selalu ada tadi, cinta dengan kebencian itu kan selalu ada. Dan kita memilih. Nah, banyak orang prinsipnya kalau saya nggak dapat, kamu nggak boleh dapat. Kalau ini ada barangnya, ya daripada berebut hancur, ini kasih kamu saja. Oh saya bisa bikin lagi yang baru. Kenapa? Karena kehidupan sudah menempa saya untuk bisa bikin yang lebih bagus daripada itu. Bikin yang pertama mungkin berebut, ya sudah kamu ambil. Bikin yang kedua, saya akan lebih bagus dari yang pertama. Karena yang pertama itu, pertama bikin pasti banyak salahnya. Walaupun jadi bagus, tapi banyak salahnya. Saya bikin yang kedua, pasti lebih bagus dari itu. Itu orang yang penuh cinta, Pak. Benar nggak? Baik. Pak, bikin klinik, tiba-tiba rebutan sama saingannya, sama teman. Kongsinya kan, sama kongsi. Diambil, disikat kan, Pak dikeluarkan. Tapi kan klinik itu yang bikin Pak sendiri kan? Ya.
tak bikin lagi. Klinik itu banyak masalah. Mak tahu salahnya di mana klinik itu dulu. Cuma sudah nggak bisa diperbaiki karena udah jadi kan. Barang yang sudah jadi kan memperbaiki susah. Nah, kalau gitu aku tak bikin lagi dari nol. Yang dulu salah-salah, tak bikin baik. Jadi lebih bagus pasti, Pak. Men. Nah, itu juga begitu. Saya seperti itu. Saya kalau bangun sesuatu, udah berebut, tak kasih ke nyok, ambil. Saya bikin yang baru, dan pasti lebih bagus. Selalu begitu. Orang perlu cinta, ingat Salomo tuh ya, lagi menghakimi perempuan itu dua itu ya, rebutan anak. Kalau yang bukan anaknya, ya, potong saja apa itu. Kalau saya nggak dapat, kamu mau saya dapat. Tapi kalau karena itu ada anaknya, dia penuh cinta, jangan. Dah kamu ambil saja. Nggak tega lihat anaknya mati. Kan begitu. Yes. Baik, terima kasih Pak Salum. Mungkin satu lagi saudara ya, satu lagi. Satu lagi. STS. Shalom Pak Pastor Paul. Shalom. Ya, salam semua Bapak Ibu yang ada di link Zoom dan juga di YouTube. Saya ingin bertanya-tanya tentang Alkitab, terutama yang di Kejadian. Boleh Pak? Boleh. Ya, saya ingin bertanya tentang yang ada di Kejadian 6 ayat 6 Pak. Yang di mana Tuhan itu setelah melihat manusia begitu jahat ya, terus ada di Kejadian 6 ayat 6 itu tertulis bahwa Tuhan itu menyesal telah menciptakan manusia gitu. Ini maksud kata menyesal atau maksud ayat itu kira-kira pemaparan seperti apa ya Pak ya? Kejadian 6 ayat 6 ini tentang Tuhan menyesal itu. Kan kalau menyesal itu kan konotasinya ke situ Pak. Bukan, itu penyesalannya versi Indonesia. Contoh kalau orang Amerika, kalau misalnya Pak, kalau di Amerika pergi ke tempatnya orang meninggal, atau Pak lagi ketemu orang baru kenalan, kamu masih punya ayah? Oh, ayah saya baru meninggal sebulan yang lalu. Terus, oh I'm sorry. Bukan I'm sorry karena aku nanya, bukan. Tapi aku ikut berduka. I'm sorry itu aku ikut menyesalinya, aku ikut meratap, ikut bersedih. Gitu. Jadi bukan I'm sorry karena aduh aku punya salah, aku harus disenggut sananya ya. Kan bukan gitu kan. Ada orang meninggal gitu, I'm sorry. Apa kakakku tahun lalu meninggal. Oh ya? Oh I'm sorry to hear that. Gitu kan. Gitu Pak. Jadi bukan penyesalan karena bikin salah. Tapi ya sedih. Aduh kamu dikasih yang baik kok malah milih yang tidak baik. Ya udah gimana? Gitu kan. Berduka. Bukan duka atas apa, bukan. Tetapi ya karena aduh gitu ya. Ada pilihan-pilihan. Aduh. Tetapi kan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sudah menyiapkan keselamatan juga. Itu pun manusia nggak mau menerima keselamatan itu. Itu Pak. Oke. Berarti menyesal di sini bukan karena ada unsur atau konotasi kesalahan tadi ya, tapi justru karena dia bersedih, Tuhan bersedih, sehingga menggunakan kata-kata menyesal di sini ya Pak ya. Ya, saya kasih di layar ya. Ada beberapa mitos satu, Tuhan menyesal. Kejadian 6 ya. Apakah Tuhan menyesal karena bikin salah? Tidak. Tetapi ada menyesal karena manusia, I'm sorry, ikut berimpak. Aduh, gitu loh ya, seperti suatu penyataan melihat manusia memilih hal yang bodoh. Seperti kita melihat anak kita ya dikasih
nih kamu ini ada uang, ini ada ada video games, ini ada buku. Lalu anak kita milihnya video games. Kita kan bilang, aduh, apakah kita bikin salah? Enggak. Banyak orang tua tidak berani menyajikan pilihan kepada anaknya. Ya, membiarkan anaknya salah. Banyak atasan, banyak pembina, banyak mentor tidak membiarkan orang yang dibinanya itu salah. Perlu nggak kita membiarkan anak kita salah tanpa harus memarahinya? Sesekali perlu, tetapi jangan setiap kali. Karena setelah kita marahin sepanjang tahun, setelah 17 tahun kita marahi anak kita, maka setelah 17 tahun, ketika dia bikin salah, kita cuma kasih tahu salahnya tanpa kita harus menghakimi dia. Karena dia sudah nyesel-nyesel dia bikin salah. Tetapi kita harus amatin, dia ngerti nggak ya dia salah ya? Jangan-jangan dia nggak ngerti kalau dia salah lagi. Nah itu Tuhan sama kita juga begitu. Tapi orang tua kadang-kadang nggak mau ya didikte anaknya ya. Utama ibu-ibu. Nah terutama ibu-ibu yang bawel itu ya. Sekali waktu. Termasuk pengurus yayasan kita. Saya bilang selalu, kalau ada orang salah, sekali-kali boleh orang itu salah. Jangan langsung dihajar. Semua asal orang salah dihajar. Kapok orang nanti. Kadang-kadang orang salah, kayak Damar Kasih pernah bikin salah, Damaris pernah bikin salah. Kasih ruang, namanya apa? Room of error ya. Berbahagialah orang yang punya room of error-nya besar. Misalnya dia punya uang. Kalau dia punya uang, beli sepatu, ketipu, atau beli laptop, ketipu. Tapi dia uangnya banyak. Ya sudah dapat belajar. Tapi kalau dia nggak punya room of error, beli laptop salah, bangkrut, langsung kolaps, tabungan habis semua, duitnya hilang. Waduh, bukan cuma nyesel itu. Ya kan? Karena dia nggak punya room of error. Makanya saudara, hidupnya jangan boros-boros supaya room errormu besar. Supaya jangan sepaneng hidupnya. Sama anak bikin salah dikit langsung dikeplak anaknya. Kasihan. Nah Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan itu kasih kesempatan kita buat bikin salah. Memilih hal yang tidak baik. Ya, tapi nanti bukan pelajaran hari ini, cuma pengenalan aja ya. Dua. Tadi apa tadi? Saya tadi mau bilang Tuhan menyesal. Sebentar, tadi saya bilang Tuhan dibaptis. Apakah Yesus dibaptis karena dosa? Bukan ya. Bukan ya. Yesus dibaptis karena ditahbiskan sebagai pelayan. Ya, karena orang-orang Yahudi, orang Yehuda, orang Lewi juga dibaptis kalau mau ditahbiskan. Kalau mau jadi muridnya Rabai juga dibaptis juga. Sama ya, pembaptisan itu tidak selalu karena dosa. Walaupun pembaptisan Yohanes adalah baptisan orang bertobat, katanya para rasul. Tetapi Yohanes tidak hanya membaptis orang bertobat, karena Yohanes adalah seorang imam, mendapat keimaman dari bapaknya, Zakaria kan. Kayak pegawai negeri kan diturunkan PNS ya. Nah ini mitos-mitos ini ya. Dua Tuhan menyesal, Tuhan dibaptis. Tadi, kalau makan buah, pengetahuan, kamu akan mati. Loh, Adam makan bunga pengetahuan, kok nggak mati? Lalu beberapa loket, oh iya kan maksudnya kamu makan sehari itu kan tetap mati. Umur Adam kan 965 tahun. Nyatanya kan tetap mati Adam. Satu hari itu 1000 tahun. Kan? Begitu kan apalagi? Bukan seperti itu ya.
Di dalam Kejadian 2, kalau kita baca ayat 17, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Coba kita lihat Bible, ayat 17 ya. Ya, kata die, mati itu, dying you will die, the imperfect verb, ya, you will die, dying you will die, ya, tidak merefer kepada mati secara mati, ya, termasuk mati spiritual segala macam, gak ada urusannya, ya. Nah, lalu apa nih urusannya ceritanya dying ini? Oh, ini mati rohaninya? Enggak ada, bukan mati rohani. Tetapi apa yang dimaksud? Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan mati? Yang dimaksud adalah sebentar ya. Pada hari kamu memakannya, manusia itu tadinya immortal. Immortal itu artinya kan kekal kan? Dewa-dewa itu immortal. Pada hari kamu makan buah pengetahuan itu, kamu kan jadi tahu yang baik dan yang jahat. Maka kamu akan mortal. Tadinya kamu immortal, tadinya kamu nggak bisa mati. Sekarang kamu bisa mati. Contoh Superman itu kan immortal. Tetapi begitu dia menikah sama itu pacarnya itu Diana atau siapa itu, saya lupa nama pacarnya. Siapa pacarnya Superman itu? Saya lupa jadinya. Siapa Brian? Lois Lane. Kan jadi mortal dia kan, berdarah kan, tadinya kan nggak bisa berdarah kan, setelah dia pacaran sama Lois Lane digebukin malah berdarah-darah dia, padahal yang gebukin cuma super truck, ya kan, terus dia jadi mortal. Itu yang dimaksud. Jadi 3 mitos ini, 3 kesalahpahaman ini, Tuhan menyesal, Tuhan dibaptis, dan manusia makan buah pengetahuan lalu mati, itu salah nangkep, salah mengerti. Kata menyesal bukan bikin salah, tetapi adalah sebuah simpati. 2, Tuhan dibaptis itu bukan Yesus dibaptis karena berdosa, tetapi Yesus ditahbiskan ya, sebagai pelayan dengan cara dibaptis, sama acaranya dibaptis. Ya, 3, ya, kalau makan buah pengetahuan, kamu akan mortal, karena tadinya kamu immortal. Jadi yang nggak langsung mati, immortal itu harus ada yang bunuh dulu, baru dia mati. Gitu, kayak Superman sama si Lois Lane itu contohnya itu ya. Itu Pak Estes. Iya, iya. Ya, mitos-mitos itu ya. Itu kan, Iya. ya, mitos-mitos itu yang sampai sekarang banyak orang nggak ngerti. Pendeta-pendeta pun nggak ngerti. Nah, saya harap saudara-saudara yang sudah ngerti ini boleh mengajarkannya kepada yang lain. Ya. Pak Paul, sebenarnya saya ada 6 pertanyaan, cuma Boleh. kita kebanyakan. Nah, kita masih punya waktu sampai seperempat jam lagi. Ya. Baik. Mungkin pertanyaan berikutnya ini Pak Paul, ini di Kejadian 8 ayat 21. Jadi setelah kejadian air bah, itu kan Nuh dan keluarganya membuat korban bakaran ya. Dan setelah itu dikatakan Tuhan dengan kapital semua di situ tertulisnya. Berarti kan kalau Tuhan kapital semua dalam bahasa aslinya dia berarti ini ya, Jehovah berarti maksudnya ya Pak ya. Itu dikatakan bahwa Jehovah itu berfirman dalam dirinya. Nah, maksud saya di sini adalah penggambaran berfirman dalam dirinya, apakah maksudnya Tuhan sedang berbicara dengan dirinya atau berbicara terhadap si firman yang hidup itu, atau dengan juga Roh Kudus di situ, Pak? Kejadian 8 ya. Iya. Ini kita supaya persis ya. Ya. Sebentar ya. Kejadian 8 ayat 21. Ya, dalam hatinya ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, sekarang kita lihat Bible ya.
paling gampang itu melihat dari Bible karena mendekati ya, walaupun tidak selalu tepat, tetapi mendekati karena kalau dia ada yang salah, dia akan ini ya, lihat ya. Maka and the Lord smelled the soothing aroma and said to himself, ya, in his heart, loh kok Tuhan punya hati, loh kok Tuhan punya hati, ya. Jadi I will never again goes. Kalau dia manusia ngomong sama dirinya sendiri, kitab orang Yahudi itu tidak berkata Tuhan itu monoteisme, bukan satu ya. Makanya saya pernah bilang Tuhan itu juga bisa panteisme di mana-mana dan banyak tak terhingga. Makanya kata Elohim itu sama dengan kata Hasamayim, sama dengan kata Mayim, air. Hasamayim kan juga plural kan. Hasamayim itu langit itu. Karena nggak bisa dibagi. Bagaimana cara bagi langit? Ada berapa langit? Ada berapa air? Nah, Elohim juga sama. Nah, jadi ketika Elohim berbicara kepada dirinya sendiri, itu kan Elohim itu satu komunitas kan. Ya dia ngomong ya itu seperti itu. Nah, makanya jangan berpikir bahwa Elohim itu seperti bapak tua yang cabul itu. Seperti kakek-kakek yang cabul itu. Jangan berpikir itu kakek tua satu, til satu, begitu, enggak. Karena itu adalah sebuah ambience. God is love. Ya, maka sang cinta berkata, ya, karena sang cinta itu. Nah, jangan sampai ada manusia mati karena, jangan sampai kita menghukum manusia karena dengan air lagi. Tapi kalau kita membedah lagi, merekonstruksi kejadian, apakah benar? Nah, sebenarnya tambah lagi, ada mitos lagi. Apakah benar Tuhan menghukum manusia? Apakah benar Tuhan menghukum manusia? Jahat sekali ya. Nah, enggak. Kalau kita lihat, mengapa bisa ada air bah? Apakah Tuhan yang ngasih air bah? Katanya dari Tuhan tidak ada yang tidak baik. Semua yang dari Tuhan kan baik. Manusia yang membuat air bah itu sendiri. Itu kan zaman es terakhir kan. Zaman es terakhir, di mana manusia serakah, dia pengen semua hangat, akhirnya jadilah hangat beneran kan. Banjir, semuanya meleleh. Maka jadi banjir, gara-gara manusia sendiri, dia bakar semua hutannya kan. Karena supaya hangat, dan panjang hangatnya, nggak capek mereka kerjanya. Jahat kan karena serakah. Terus setelah banjir semuanya, gara-gara manusia sendiri. Makanya kemudian sang pencipta itu, sang cinta itu, dia bilang, jangan sampai manusia mati lagi karena begini lagi nih. Lalu mereka mulai diajarin. Ya kan, diajarin bagaimana bikin api, bagaimana diajarin. Makanya kan mau diajarin apa? Kamu boleh makan, sekarang boleh makan ternak. Makanan berbiji. Tadinya kan hanya makan makanan berbiji saja. Sekarang boleh makan binatang. Kamu boleh ini. Kenapa? Kenapa makan binatang? Supaya hangat kan badannya kan? Iya. Kan begitu kan logikanya kan. Sehingga kamu tidak perlu nebang segitu banyak pohon lagi kan. Dan kamu boleh dikasih boleh. Kenapa dulu tidak boleh makan binatang? Ya supaya jangan tamak. Tapi kan manusia selalu kecenderungannya. Dulu manusia tidak makan binatang. Kejadian 2 ya, tumbuhan berbiji yang menjadi makanmu, tumbuhan tak berbiji menjadi makanan hewan. Lalu manusia karena dingin dia tamak, dia potong, hajar semua itu, semua hutan-hutan itu karena dingin kan. Nah setelah air bah, kenapa sih kudu dipotong? Kan kamu nggak perlu motong semuanya, nggak perlu bakar semuanya, sebagian kecil aja. Tapi kan malas maunya kerja sekalian. Orang itu kan maunya gitu sekalian, Pak. Sekalian nanggung. Nah, akhirnya jadilah air bah itu. Karena hutannya rusak semua, banjir, kebakaran di mana-mana, air es meleleh. Dan kemudian, udahlah sekarang kamu boleh makan binatang, kata Tuhan kan. Udah makan binatang, apakah tahu baik? Yang enggak, karena kan cenderung hatinya jahat. Setelah makan binatang, sekarang semua binatang disembelih, tahu rasanya enak, disembelih semua. Kadang-kadang binatang dibunuh bukan buat dimakan, buat senang-senang. Jadi sebenarnya siapa yang menghukum? Akhirnya punah. Beberapa binatang sekarang punah. Apakah Tuhan menghukum manusia dengan adanya global warming sekarang? Dengan adanya banyak kepunuhan binatang-binatang? Sekarang, kalau zaman dulu, kita bisa mendengar binatang untuk menjadi tanda alam.
zaman dulu ya. Sekarang kita bisa nggak? Kita sudah nggak bisa andalkan binatang buat tanda alam lagi. Karena binatang-binatang sudah menyesuaikan diri. Yang namanya alam adalah pabrik-pabrik itu, bukan gunung dan sungai lagi. Sehingga kita nggak bisa pakai patokan bahwa alam semesta itu adalah, binatang itu adalah pertanda alam semesta. Dulu kan bisa dengar suaranya, kukuknya aja berapa kali nih, ya kan? Kita ngerti ayam jago berkokok berapa kali, kita ngerti akan terjadi apa. Sekarang udah nggak bisa. Mungkin 1-2 di hutan, kalau kita masih tinggal di pedalaman ya masih bisa. Kalau kita sudah tinggal di kota udah nggak bisa. Jam berapa ayam berkokok, kayak zaman dulu ada cerita bangunin matahari kan, si Jaka Tingkir itu kan, si perempuannya bangunin matahari, misalnya cerita seperti itu. Sebenarnya itu adalah suatu cerita bagaimana si perempuan ini kurang ajar bangunin itu kan. Akhirnya kan sekarang pembangunan di kota-kota ini membuat ayam berkokok di siang hari bolong kan. Jam 4 pagi ini ayamnya nggak berkokok, begitu jam 12 siang dia berkokok karena dia tidurnya siang, sepi. Pagi-pagi malam diskotiknya jedang-jedung, ayamnya nggak bisa tidur. Begitu siang-siang dia tidur kan, bangun ngokok dulu jam 12 siang. Misalnya begitu, itu kan contoh. Itu aja. Jadi sebenarnya kita yang merusak sendiri, bukan Tuhan. Nah, lalu kita balik, apakah Tuhan berkata kepada dia? Enggak, itu sang cinta itu selalu mengajarkan kepada kita bagaimana supaya manusia jangan bikin salah. Tadi room of error, arti sang cinta memberikan room of error, lalu kitanya serakah sampai kita nggak punya room of error lagi, sampai kita nggak bisa bikin salah lagi. Kenapa nggak bisa bikin salah? Kalau salah langsung mati soalnya. Kalau dulu salah nggak langsung mati kan, ada room of error. Oke, masih bisa diperbaiki cepetan. Oh ini di laptop salah, cepetan dikembaliin. Kenapa? Ya, tapi jauh, ya udah nggak apa-apa, naik mobil sana, naik angkot. Pak, ini sudah beli laptopnya salah, barangnya sudah barang murahan, tokonya juga kita nggak tahu karena kita ngejar murah. Saya mau ngembalikan barang pun nggak punya motor, ongkosnya buat keluar dari sini saja sudah nggak ada. Udah nggak ada rumah, ya udah pasrah. Kan begitu Pak? Ya. Itu dalam sekali Pak. Jadi nggak sekedar cerita di situ saja, tapi ada lanjutannya. Terus lanjut, pertanyaan lanjutnya. Ya, makasih Pak Paul. Terus yang berikutnya ini, kalau kita membaca atau informasi yang pernah saya tangkap ya, yang pernah saya dapat adalah bahwa kan kalau kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kan penulisnya adalah Musa ya Pak ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini Musa bisa menjelaskan terutama di kitab Kejadian sampai begitu detail tentang cerita penciptaan terus sampai air bah. Padahal dari zaman Musa sampai ke zaman Nuh, Nuh lah ya, itu kan sudah jauh dan bahkan sempat ada terputus untuk sampai ke zaman Adam adalah karena ada masa air bah tadi ya. Ini kira-kira di zaman atau mungkin ada informasi bagaimana kok Musa bisa sampai menuliskan sampai sebegitu detail terutama di kitab Kejadian ini Pak. Apakah memang di zaman itu keturunan-keturunan dari Abraham dan bahkan Abraham mungkin sampai ke Set itu selalu menceritakan atau apakah ada tertulis tentang suatu tulisan-tulisan sehingga mereka Musa di sini bisa menuliskan sampai begitu detail Pak? Ya mereka, saya tidak percaya wahyu-wahyu yang aneh-aneh ya. Saya percaya dengan narasi. Saya sangat percaya dengan narasi. Yang pertama kali mengerti tentang penciptaan kan Adam. Ya kan, kita lihat nih Adam. Adam itu kurang ya. Ini ada di buku saya Khilafah Terakhir ya. Ada di buku saya Khilafah Terakhir. Ini sedang dicopot dari Tokopedia, sedang saya urusin dari Shopee ya. Nanti saya sedang bikin edisi revisi ya, dan hanya tersedia dalam ukuran B5 ya, nanti saudara ya. Nah, sedang kita cetak ulang semuanya, nanti akan didistribusikan oleh yayasan kita. Anda bisa pesan ke yayasan kita nanti ya saudara ya, karena ini buku tentang sejarah. Jangan khawatir, ini bukan penistaan agama sebetulnya, ini adalah buku sejarah. Saya bikin sejarah dalam Sumerian ya,
dalam satu garis summary-nya. Nah, itu di halaman 11. Namanya kronologi Alkitab, ya. Jadi Adam ini kan kalau misalnya dihitung mundur kan Adam keluar dari Taman Eden tahun 4100. Ya, lalu usianya 930 tahun setelah ini. Karena kan umurnya dihitung setelah keluar dari Eden. Maka tahun 3184 ini Adam mati. Lalu kalau kita lihat 3184, siapa yang lahir tahun 3184? 3184 ya, deng. Nah, ini nih Lamek yang terakhir nih. Kalau Nuh udah nggak jalanin ya, jadi Adam ya sama Lamek, ya kan, minimum Metusalah, karena Lamek umurnya pendek. Metusalah umurnya 969, meninggalnya tahun 2458. Siapa yang 2458? Nah, ini nih Sem. Ya, Sem meninggal tahun 1956. Jadi satu Adam cerita sama Metusalah, Metusalah cerita sama Sem. Sem 1956, lihat 1956 tuh zamannya 1956 itu zamannya, nah ini nih zamannya Yakub nih, zamannya anaknya Yakub, Yehuda ya.